I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, Kak, dengan Roni ya? Iya, Betul ya. Benar. Terima kasih sudah mau datang ke ruangan konseling ini. Iya. Ke ruangan konseling saya sudah mau bercerita tentang kebiasaan. Bagaimana ketemu sekarang? Baik, sehat. Sehat ya? Kegiatan kamu sekarang apa nih kalau boleh saya tahu? Kegiatan saya sekarang, saya baru lulus ya, jadi saya sekarang sibuk cari kerja gitu ya. Sama dari kerja gitu ya. Udah berapa lama itu? Saya baru lulus September kemarin, 14 September. Itu kan di tengah pandemi sekarang, wisudanya via apa? Ya, offline. Offline tadi ya. Offline. Mau kenal sekali ke sini. Oke, lanjut ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dr. Iskandar, kenal lulusan sarjana bimbingan konseling. Di sini saya akan membantu kamu. Baiklah. Sebelum mulai proses konseling nih, saya mau tanya dulu ke kamu, Roni, pernah dengar proses konseling sebelumnya? Saya pernah research juga ya. Bahwasanya kalau di Indonesia kurang gitu kan konseling. Kalau di luar negeri saya lihat di beberapa film, di Google saya juga baca artikel gitu, bahwasanya konseling itu sangat dibutuhkan bagi individu ya, karena sangat membantu untuk menaikkan mental, fisik gitu ya. Makanya saya memilih konsul gitu. Oh, berarti sebelum kamu datang memutuskan ke sini sudah sempat mencari informasi juga gitu ya? Ya, tentunya saya cari informasi mana sih konseling yang namanya kredibel gitu kan, yang bisa saya pilih untuk dia saya cerita. Jadi saya memilih di sini. Gitu. Oke, selanjutnya saya jelaskan kembali ya itu konseling ini, yaitu konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya sendiri, untuk konseling yaitu kamu atau klien yang diupayakan untuk mengentaskan masalah kamu, masalah konseling itu sendiri. Baiklah, saya akan jelaskan lagi selanjutnya di konseling ini. Dalam proses konseling kita menganut 3 asas keterbukaan. Jadi kamu boleh terbuka tentang diri kamu, tentang keluarga kamu, menceritakan pada saya gitu ya. Terus kesukarelaan, sama halnya kamu suka dalam bercerita, saya respon, kamu menceritakan tentang kamu, kemudahan kamu, tulisan kamu. Terus kerahasiaan, di sini identitas kamu tidak akan disebar kemanapun, jadi khusus kita terus saja sudah ada aturannya. Baiklah, di dalam proses konseling ini memang ada patokan waktu. Di pertemuan pertama memang hanya 30 menit saja untuk pertemuan pertama, tapi bisa kita diskusikan untuk pertemuan berikutnya agar efektif lah ya. Juga nggak bisa satu hari full kita melakukan kegiatan ini, biasanya ada aktivitas lain yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya nih saya jelaskan dulu ya. Tujuan saya sebagai konselor ini melakukan konseling ke kamu, Ron. Saya hanya ingin membantu masalah kamu yang mungkin kamu nggak bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri, teman kamu juga nggak bisa, atau mungkin memang kamu nggak mau bercerita kepada teman kamu. Jadi saya ini mengarahkan kamu ke hal yang baik, bukan ke yang buruk gitu. Saya hanya mendengar cerita kamu, saya memberi masukan, memberi yang menurut saya baik. Kamu butuh pendengar yang lain selain orang lain, yang mau lihat sudut pandang lain gitu ya, hatinya ya. Yang terakhirnya itu segala keputusan yang setelah kita lakukan ini itu ada di tangan kamu, gimana baiknya kamu. Tuh. Selanjutnya ya, boleh ini diminum dulu kan udah. Oh iya, Udah jauh-jauh. ini boleh segini pakai saya. Gimana, sudah siap melanjutkan? Iya. Oke, lanjut ya. Kenapa sih akhirnya kamu memutuskan lagi membeli konsultasi ke konseling ini? Kan biasanya kan seperti kamu banyak teman, saudara yang bercerita, kan itu pasti banyak gitu ya, bukan orang lain yang baru dikenal gitu. Kenapa sih, saya boleh tahu nggak, dengan kegelisahan kamu, kekhawatiran kamu beberapa minggu ini atau bulan ini gitu ya, saya boleh tahu nggak? Yang pertama kenapa saya lebih milih konsul ya karena termasuk ada satu poin dengan masalah saya sendiri sih. Saya nggak masalah saya itu, saya juga pribadi yang termasuk menutup diri ke orang lain. Jadi saya nggak punya teman untuk cerita terusnya, dan saya juga nggak yakin bercerita kepada orang lain. Makanya saya lebih milih konsul gitu ya. Ya
agar dapat pencerahan gitu, sudut pandang baru yang saya harapkan gitu, yang dapat membuka pikiran saya. Kemudian selanjutnya mungkin permasalahan saya akhir-akhir ini yang mengganggu pikiran saya, karena saya baru lulus fresh graduate ya, saya masih cari kerja gitu. Sebenarnya saya merasakan tekanan dari orang tua gitu. Harapan orang tua itu menjadi tekanan bagi saya gitu. Ketika orang lain mengatakan bahwasanya harapan orang tua menjadi penyemangat, bahwasanya tapi di diri saya itu menjadi tekanan gitu. Itu yang menjadi pikiran saya beberapa hari ini khususnya. Kemudian yang kedua, permasalahan saya itu ini permasalahan yang sejak lama sebenarnya. Saya merasa bahwasanya fisik itu perlu gitu ya. Fisik itu sangat-sangat menunjang value seseorang gitu. Nah itu saya merasa percaya diri saya kurang gitu, saya minder, lebih sering minder. Kemudian yang terakhir yang saya katakan tadi, bahwasanya saya individu yang introvert, saya lebih suka menutup diri dari orang banyak, saya lebih suka menyendiri, saya lebih suka menghabiskan waktu saya sendiri. Nah kemudian yang terakhir ya, ini bukan masalah sebenarnya, tapi saya sangat ingin bagi orang tua saya yang sangat ingin. Nah itu yang buat saya mungkin merasa tertekan, jangan sampai nggak bisa, itu yang saya merasa masalah ini rasa saya di pikiran saya berpikir terus gitu ya. Saya mau tahu nih, harapan orang tua kamu itu, yang ke kamu itu apa sih sebenarnya? Kalau kita tanya harapan orang tua kita gimana, kita pasti di mereka bilang baik gitu. Pasti. Tadi kan anak mau seorang anak pasti mau memberikan lebih ke orang tua. Karena selama ini dia kasih fasilitas ke kamu itu pastikan ya. Saya mau membahas studi ya. Oh ya, gimana studi berarti? Itu membuat aktivitas kamu terganggu nggak dengan pikiran itu? Mengganggu aktivitas saya sih enggak, saya masih optimis, masih melakukan keseharian saya Masih normal, masih normal. Tapi ya di satu sisi kalau saya merasa sendiri itu saya selalu memikirkan itu sih. Apakah di keluarga kamu hanya kamu yang jadi harapan orang tua? Bagaimana dengan saudara kamu? Saya tiga bersaudara, jadi saya anak kedua, jadi saya anak kedua dari tiga bersaudara. Tentunya orang tua itu berharap semuanya pada anaknya, tapi saya rasa saya cukup merasa bahwa saya harapan orang tua pada saya lebih besar daripada saudara-saudara saya, karena saya lebih jelas gitu ya, memiliki pendidikan lebih tinggi dari saudara-saudara saya gitu. Jadi saya merasa tertekan gitu. Berarti kamu akur kan dengan saudara kamu yang lain? Iya, sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat gitu saudara kamu dengan harapan ini, ada ya? Kamu merasa beruntung itu nggak di keluarga ini atau gimana? Oh enggak sih, enggak kurang beruntung sih. Saya masih bersyukur sejauh ini. Saya bersyukur bahwa saya lahir dari keluarga ini. Namun ya saya rasa lumrah lah seorang merasakan Betul. Harapan orang tua itu menjadi tekanan. Saya rasa itu lumrah. Tapi akhir-akhir ini saya rasa pikiran saya berkecimpung di situ terus gitu kan. Ya saya harapannya ada solusi apa gitu kan dari kakak. Sebelumnya ini masalah ini pernah cerita curhat itu nggak ke teman atau ke saudara yang lain? Ya saya bilang tadi, saya punya sebenarnya beberapa sahabat kan. Tapi saya lebih memilih untuk diam karena pernah dengar istilah bahwasanya orang yang pertama yang menjatuhkan kamu ya sama kamu sendiri gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ya namanya orang tua itu pasti mau anaknya menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut saya, kamu fokus saja ke diri kamu, diimbangi harapan sama tekanan itu, diimbangi dengan kamu melakukan skill baru yang selama ini di kegiatan kuliah kamu nggak ada, kamu mencari hal-hal baru sebelumnya. Misalnya posisinya lagi di rumah gitu kan, mencari kegiatan seperti kursus online, gratis kan banyak itu, website bisa menambah skill kamu. Nah jadi orang tua kamu itu udah wah, jadi dia ini sungguh-sungguh gitu mau sukses gitu ya menurut saya. Jadi harus fokus dari kamu, jangan dengarkan orang lain itu. Yang kepercayaan diri kamu yang kurang itu ya, ini dari apa kepercayaan diri kamu yang kurang? Kalau saya cerita sedikit dari saya kurang ini ya, saya cerita saya baru sadar bahwasanya fisik itu perlu di SMP lah, SMP dari saya merasa bahwasanya postur tubuh saya ini pendek ya, rendah gitu. Tinggi badan ya, saya tinggi badan. Kemudian saya juga merasa minder dengan wajah saya yang berjerawat. Sebenarnya lebih murah ya, tapi
ya gitu deh, permasalahan saya yang lama nggak bisa diatasi. Kalau seberapa kurang percaya diri sih kamu tentang fisik kamu? Sangat mengganggu sih sebenarnya, sangat mengganggu sampai saya memilih sendiri gitu, nggak pede ada di depan orang banyak gitu, nggak pede jadi attention itu, jadi perhatian orang banyak, saya nggak bisa gitu. Kalau seperti jerawat itu ya namanya manusia pasti ada hormon. Nah, itu pasti akan berlaku, ada pengobatannya. Kemudian untuk tinggi badan itu ya, kalau kata kamu tadi itu patokan untuk pekerjaan di dunia sekarang gitu ya. Iya, Pekerjaan gitu ya. iya, itu saya mau bilang dari itu. Itu enggak selalu gitu kok. Maksudnya pengalaman saya, teman-teman saya tanya itu enggak selalu jadi patokan di dunia pekerjaan. Yang paling menjadi patokan itu seperti keterampilan kamu sewaktu kuliah, skill kamu semasa kuliah, apa yang kamu lakukan. Kamu sebelumnya kuliah pernah mengikuti organisasi atau apa? Ya, saya aktif di organisasi dan aktif gitu ya. pernah magang gitu di kementerian sosial gitu. Kementerian sosial berarti nasional gitu ya? Oh, berarti itu udah termasuk hebat banget gitu ya. Di tengah kamu insecure dengan diri kamu sendiri, itu udah bagus banget saya nilainya. Nah, jadi namanya itu jangan kamu jadikan patokan. Kamu fokus ke skill kamu. Pasti HRD yang mencari kerja itu pasti akan menarik kamu di bagian situ, bukan di bagian fisik kamu. Terus saya nilai kamu introvert kata kamu tadi kan ya. Terus itu kamu kan introvert, tapi kamu masuk organisasi itu gimana? Oke, kalau dibilang introvert banget sih enggak sih. Mungkin saya lebih mau menggunakan kata itu biar lebih mudah dipahami. Oh, betul. Saya kalau bisa dijabarin itu saya lebih suka menyendiri gitu. Saya lebih suka menghabiskan waktu saya sendiri ketimbang saya ngobrol dengan orang banyak. Karena kalau ketika saya berinteraksi dengan orang banyak itu saya rasa energi saya lebih cepat terkuras, lebih mudah capek. Nah, itu yang saya wanti-wanti gitu kan. Pertanyaan terakhir kenapa saya tercimpung di organisasi? Ya masih bisa, karena saya nggak beruntung untuk organisasi. Saya masih manusia gitu kan, makhluk sosial gitu, masih bisa bersosial. Malahan ya seperti orang biasa, ketika organisasi lebih asik sebenarnya orang introvert gitu ya. Tapi dia lebih suka menyendiri. Dengan sifat ini, apakah kita kamu terganggu? Lu terganggu sih enggak, karena saya lebih suka menyendiri ya, karena saya suka gitu kan. Saya bukan saya suka ya gitu. Tapi di sisi lain kadang juga memberikan saya efek yang seharusnya saya bisa senang-senang berteman gitu, tapi enggak gitu, saya enggak memilih gitu. Oh, betul. Emang ada sih beberapa orang yang suka keramaian itu yang sama pacar. Kalau boleh dibilang sih, saya juga kurang suka bergabung lama gitu, sekitaran sehari itu nggak bisa bergabung sama orang banyak gitu kan. Lebih enakan sendiri bisa berpikiran tenang juga kan kalau sendiri kita kan. Kalau dari saya sih, kamu nggak perlu sering bersosialisasi dengan kayak 10 orang, 20 orang itu nggak perlu yang menguras energi. Kamu hanya perlu beberapa orang, teman yang peduli kamu dengan sifat kamu yang sedikit begini, dia sudah tahu kamu. Jadi dia itu bisa menilai, oh kamu begini, kamu harus begini, dia nggak boleh gitu, jadi kamu harus begini. Oke, berarti nggak terganggu gitu ya? Enggak sih, enggak terganggu. Saya masih normal gitu ya? Saya masih punya circle teman. Tapi saya lebih suka jadi sesuai kondisi juga, apalagi sekarang kan COVID ya. Orang disuruh di rumah masing-masing, dan itu bagi saya surga banget gitu ya, karena saya lebih suka di rumah ketimbang kayak kuliah di mana-mana. Dari hal kecil di rumah aja sih, menurut saya kamu sama tetangga aja gitu. Maksudnya kalau ada teman yang seangkatan kamu bermain sama dia ya, jangan terlalu menyindir. Itu boleh banget mau untuk menjadikan pikiran, menjernihkan dari segala penat kamu, itu sangat boleh. Tapi kamu harus juga bersosialisasi dengan orang lain, karena kita ini mau sosial, nggak bisa kita sendiri. Walaupun mau sekecil apapun kita, pasti kita masih butuh orang lain. Berarti masih normal gitu ya dengan sifat kamu ini ya. Oke. Pengen menjadi orang tua yang susah yang cari pekerjaan tadi ya. Pengen seperti apa sih yang kamu mau sebenarnya untuk orang tua kamu? Enggak muluk sih, saya kira saya ingin membagikan orang tua saya apa yang dia mau saya bisa gitu. Enggak perlu saya muluk-muluk mau kaya gitu, saya berkecukupan aja cukup gitu.
Jadi yang selalu mengganggu di pikiran saya itu jangan sampai saya nggak bisa membuat orang tua saya tersenyum. Ketimbang nanti ajalnya lebih cepat duluan gitu. Oh ya. Iya, saya takut banget itu. Jadi saya belum sukses, tapi mereka udah duluan. Itu yang membuat saya pikiran. Dan ya saya selalu berusaha, sangat berusaha untuk mencapai titik itu agar mereka bahagia. Nggak lagi mikir ya ekonomi dan lain-lain. Oh ya betul, kalau di mana keluarga pasti ekonomi dimana dipikir ya. Ada nggak sih kamu pernah cerita sama orang tua cita-cita kamu setelah lulus ini, kamu mau ini gitu? Pernah nggak cerita sama? Saya pernah cerita, saya mau kerja di sini, saya mau kerja di sana, saya pernah cerita. Mereka mendukung aja gitu. Cuman ya bedanya orang tua saya ya mereka nggak menjembatani apapun itu karena mereka saya juga sadari bahwasanya mereka termasuk orang tua yang bukan orang tua yang modern lah istilahnya, yang masih orang tua dulu lah, belum tahu maunya anak gimana, jembatani fasilitas gimana gitu ya. Saya berjalan sendiri, usaha sendiri. Kalau kita bandingkan dengan anak yang orang tuanya berpendidikan juga, itu dia mengerti kan bagaimana agar anaknya sukses sekarang dan jalan kemana gitu buka jalan. Nah saya itu merasa saya itu kurang mendapat fasilitas itu. Jadi ya saya usahakan sendiri. Nah makanya prosesnya agak lambat gitu. Saya Berarti orang tua kamu tuh nggak mengatur kamu harus jadi ini, jadi nggak yang mereka bahagia, mereka masih bahagia gitu. Pernah nggak kepikiran tentang yang paling pikiran yang kamu sangat sedih itu ada nggak untuk orang tua kamu sebelumnya? Pikiran saya sangat sedih ya itu tadi. Saya sekarang nggak sadar itu orang tua saya semakin lama semakin tua, semakin berumur, dan saya juga belum mencapai titik yang saya bilang tadi. Saya mau membagikan mereka, saya sangat jauh. Aku udah habis umur orang tua duluan. Iya, habis itu yang membuat saya kepikiran terus. Dan saya rasa, tapi saya di sisi lain juga saya masih termotivasi. Saya sangat percaya bahwasanya doa ibu saya itu akan bertahu di langit itu agar saya sukses itu kan ya. Saya masih percaya itu. Semoga aja ya bisa gitu. Ya namanya juga pekerjaan, rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Apalagi ditambah dengan doa orang tua itu lebih dahsyat dibanding yang kalau kata orang tuh orang dalam gitu kan ya. Setiap tidak pekerjaan itu terkadang nggak semuanya kok, lebih ke doa orang tua kamu, ibu kamu, bapak kamu, terus saudara kamu pasti mendoakan juga agar ekonomi keluarga naik gitu kan ya. Ini minum dulu. Baik, saya ada satu lagi nih sama dulu. Boleh. Saya kan baru lulus nih. Saya juga merasa bahwasanya kemampuan saya setelah lulus ini masih kurang pengalaman yang sangat-sangat dicari ya di market pekerjaan gitu. Nah itu yang mungkin saya rasa sekarang itu pengalaman saya kurang, mungkin saya tambah gitu ya. Sangat kurang gitu ya. Saya merasa kurang dengan pengalaman yang saya punya gitu. Kalau dari saya sih kamu lebih sering mencari informasi tentang kursus-kursus gitu ya, kursus seperti kursus menambah skill Microsoft Excel gitu, itu kan sangat diperlukan di dunia pekerjaan. Terus kamu juga kalau boleh daftar ke organisasi gitu yang terbuka untuk umum, untuk menjadi pembicaranya, bisa yang didaftar. Terus pokoknya pengalaman kamu ditambah lagi yang nggak diajarkan di dunia perkuliahan kamu tambah lagi gitu. Ya itu tadi kan adanya ilmu orang dalam. Oh ya. Nah itu yang saya merasa bahwasanya persaingan sekarang itu kan di dunia kerja sangat gila banget gitu. Apalagi saya berasal dari keluarga yang sederhana, itu nggak sama sekali nggak punya koneksi untuk itu. Nah itu yang sangat membebani ya para orang-orang yang kayak saya gitu. Itu yang saya kira sekarang itu perlu saya usahakan bahwasanya saya harus punya pengalaman buat meningkatkan skill saya. Itu mungkin yang membebani saya. Soalnya dengan proses untuk meningkatkan skill kan nggak mudah juga ya, karena saya berasal dari keluarga yang sederhana. Itu juga yang menjadi beban pikiran saya, tapi juga nggak membuat saya putus asa Ya jangan langsung down gitu dengan seperti itu. Tapi balik lagi ya itu rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Doa orang tua kamu juga terutama pasti di tengah orang dalam yang banyak gitu kan pekerjaan sekarang pasti ada salah satu doa kamu terkabul untuk ini kamu. Masih ada lagi yang mau kamu ceritakan pada saya atau mau dari saya? Mungkin bisa kesimpulan aja sih. Oke, aku sudah saya simpulkan langsung itu. Mungkin bisa. Oke,
setelah kita berdiskusi panjang lebar ini, bagaimana sih perasaan kamu yang sebelumnya semingguan sebulanan ini ya, berarti si Lisa ya, gimana nih kalau boleh tahu? Lumayan sih Kak, lumayan membantu membuka pikiran saya, pandangan saya. Selama ini saya melihat dari sudut pandang saya sendiri, Betul. yang banyak negatifnya saya akui. Tapi kan sekarang lagi terbuka, lagi positif, lagi menerima, lebih berdamai dengan diri sendiri lah. Memang kita perlu sudut pandang dari orang lain. Gak bisa kita mau menyimpulkan dari kita sendiri, gak bisa. Kita perlu sudut pandang dari orang lain, walaupun bukan orang lain yang dekat gitu. Sudut pandang orang lain yang gak kita kenal pun juga perlu. Oke, jadi saya simpulkan sedikit ya dari masalah yang kamu jabarkan ini. Masalah kamu itu gini ya, apapun itu karena harapan tua kamu, harapan orang tua kamu itu, saya harapkan kamu bisa memberikan keyakinan diri sendiri dengan cara melakukan tujuan hidup kamu yang jelas. Kamu mau pekerjaan ini, kamu mau apa, kamu fokus tekuni pekerjaan itu dengan baik. Terus berkonsultasi terus tentang yang kamu mau. Jangan kalau ada orang mengajak mau ke sini, kamu ikut, nggak boleh. Kamu fokus ke yang kamu mau dulu, kamu dapatkan. Oke, lanjut. Kemudian tentang kepercayaan diri kamu yang kurang. Balik lagi, kamu harus fokus ke hal-hal positif. Jangan selalu melihat ke bawah gitu. Kamu lihat yang setara dengan kamu, dengan yang kamu lah pokoknya. Terus ikutin saja menurut kamu baik. Jangan terlalu mendengar kata orang lain. Lalu bagian orang tua, termasuk yang menjadi lapangan pekerjaan nih. Lagi sudah saya katakan berkali-kali, rezeki itu sudah ada yang mengatur, walaupun ada orang dalam, 1000 orang dalam, ataupun itu jika skill kamu baik meningkat, itu semua hilang lama-lama. Karena perusahaan itu membutuhkan orang yang bisa, bukan orang yang ditarik dari orang lain gitu. Percuma kalau misalnya orang lain dari orang dalam, tapi nggak ada skill yang dibutuhkan, itu percuma, pasti dia masih mencari orang lain yang untuk menguntungkan perusahaan itu sendiri, gitu ya. Oke, doa orang tua itu sangat penting demi hidup kamu, jadi tetap fokus, semangat, dan jangan pernah mengecewakan orang tua kamu. Baik nih, boleh minum lagi ya? Nah gitu ya. Oke, kita sudah panjang lebar nih berdiskusi, saya kasih solusi, kamu sudah lega berarti ya sedikit ya. Ini pertemuan pertama kita nih, sudah batas waktu, jadi kapan nih mau mengatur waktu lagi konsultasi Saya lebih terbuka, lebih nyaman sekarang. Mungkin saya akan datang lagi, mungkin 2 minggu lagi sih Kak. Oh boleh. Nanti dihubungi saja ke WhatsApp saya. Jadi Oke. Itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, semoga kamu jadi lebih baik. Semangat terus. Oke. terima kasih.